sahabat semuanya, luar biasa penelusuran di sini cukup membuat capek ya. Nggak tahu setelah sampai di sini rasa capeknya luar biasa sekali, banyak menguras energi ya di tempat ini. Ini saya sampai belepotan nih tadi turun di tanah liat. Pusat gaib itu saya yakini tempat saya komunikasi itu di balik batu besar ini. Nah, di bawah pohon itu ya. Nah, kemudian kalau kadang-kadang ada yang berwujud ular besar, itu munculnya dari lubang sebelah sana ya. Oke. Nah, gaib atau penunggu sini jika kemudian mau pergi ini, jalan yang dilewati lewat atas ini, jadi sungainya bersabang kayak Supe Turang ya, sana ya. Nah, baru naik ke daerah atas yang menjadi tempat perlintasan. Nah, di kali ini ada sebuah pusaka Kebo Lanjer. Jadi kalau orang pada umumnya mengira Kebo Lanjer ini keris untuk para petani, tapi sebetulnya penciptaan Kebo Lanjer sendiri ya, kalau dalam versi yang Kebo Lanjer ini diciptakan di zaman kerajaan Pasundan atau kerajaan Tegaluh. Nah, cikal bakal Pajajaran inilah yang membakar keris Kebo Lanjer, dan Kebo Lanjer ini biasa digunakan oleh para pangeran. Saya tidak heran karena di Pekalongan bagian selatan banyak peninggalan-peninggalan yang berkaitan dengan kerajaan Ratu Sima. Sedangkan Ratu Sima sendiri berbesan dengan kerajaan Tegaluh ya. Salah satu putri beliau dipersunting oleh pangeran dari kerajaan Tegaluh, sehingga banyak di sini yang ex pengikut Siliwangi ini banyak bertebaran di wilayah Pekalongan bagian selatan. Nah, riwayat kedua, jenis dapur keris Maheso atau Kebo Lanjer ini pernah dibakar di zaman kerajaan Mataram juga, di Gua Langse ya. Jenisnya adalah Kebo Ladrang atau Maheso Ladrang. Ini pemegangnya juga seorang pangeran. Nah, apa yang terjadi di sini? Tampaknya gaib di sini yang secara spiritual saya lihat sebagai Buko Ijo ini sering menampakkan diri di atas ya, dengan wujud orang yang tinggi besar, badannya hijau. Nah, ini yang orang kemudian mengkaitkan dengan Kebo Ijo. Sejarah Kebo Ijo sendiri sebetulnya berawal dari desa Siraong ya, yang kemudian dikepalai oleh orang yang bernama lurah prajurit yang bernama Kebo Danu. Nah, Kebo Danu ini laskar prajurit dari Mataram yang balelo, sakit hati karena tidak diajak berperang ke Batavia sehingga membuat gerombolan perompak. Akhirnya bersarang di Siraong, dan ketika putra Adipati Lumajang, Pangeran Nayantaka ya, diutus ayahnya Pangeran Juninoto untuk mengejar Kebo Ijo sampai ke Pekalongan. Akhirnya Kebo Ijo, gerombolan Kebo Ijo di bawah pimpinan Kebo Danu ini lari dari Siraong kemudian ke daerah Sibelis. Nah, setelah itu Pangeran Nayantaka ke Pemalang dan mandi di sebuah desa yang akhirnya sekarang dinamakan Desa Mandiraja. Karena beliau keturunan raja, maka desa itu disebut Desa Mandiraja. Dan tarian Kebo Ijo sendiri sudah diresmikan sebagai salah satu tarian resmi Kabupaten Pemalang, karya Mas Bagus ya. Jadi inilah saudara, kadang-kadang penelusuran cerita mistis sejarah ini nggak boleh main-main ya. Nah, saya mendapatkan sumber ini selain dari mimpi, juga dari diskusi dengan Mas Agung sebagai narasumber saya ya. Jadi video-video yang pernah dilihat insya Allah tidak sampai tempat ini ya. Disinilah tempatnya kejar-kejaran antara Pangeran Nayantaka. Nah, entah pusaka yang di sini ini milik beliau atau bukan, saya kurang mengerti. Dan sebagai salah satu tegak turun Mataram, sebetulnya andai kata
saya berkenan ngambil pun mampu, tapi saya ingin Curug ini tetap lestari, tetap baik ya, maka biarlah perwujudan kodamnya yang sering menjelma sebagai kerbau besar di area sini biarlah tetap berada di tempatnya. Jadi itu alasan kami kenapa tidak mau mengambil pusaka-pusaka dari Perut Bumi, kecuali memang yang bersangkutan ingin ikut dan memberikan kepada kita, jadi ya kita terima ya. Itu sahabat laporan dari apa Curug apa mau sejumlah apa Jomblang dari Paninggaran ya, khususnya di Linggo Asri ya, kita masih naik pasti Linggo Asri. Sibelis Tenogo ya mas, Sibelis. Oke baik, kita ketemu di liputan-liputan yang akan datang. Kalau mungkin akan kita bikin versi malamnya, tapi mungkin tidak di sini karena untuk turun ke sini susah sekali. Jadi mungkin tetap sama seperti teman-teman yang lain, walaupun siang malam mereka bikin di sana. Karena mungkin tempat ini terlalu ekstrim untuk diketahui ya, tapi tempatnya indah bagi pencinta alam luar biasa. Oke, salam layar ireng, subscribe, like, dan komen, dukung kami terus untuk explore tempat-tempat wisata di wilayah Pekalongan. Dadah.